Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian itu bisa subscribe. Oke, aku hari ini tuh mau membagiin pengalaman aku pada 1 tahun yang lalu, yaitu ozon vagina. Jadi aku tuh melakukan ozon vagina itu selama 3 kali ya. Yang pertama itu sebelum aku melakukan tindakan operasi les, waktu aku itu terkena cervicitis kronis. Dan setelah tindakan les pada saat itu, selama habis operasi ya, aku melakukan lagi vagina ozon itu atau ozon vagina selama 2 kali setelah operasi. Jadi teman-teman semua mungkin yang pada baru dengar apa sih ozon vagina itu. Jadi ozon vagina itu kayak nyemprotin oksigen ke dalam vagina kita. Jadi tuh oksigen itu kan O2 ya, diubah jadi O3 atau ozon, kata dokternya pada saat itu ya. Dan disemprotkan itu ke vagina kita melalui selang. Jadi itu berasanya tuh kayak ditiup angin seperti itu ya. Aku melakukan tindakan tersebut ya di rumah sakit Gunung Sawo, di RSI ya, Gunung Sawo Semarang, atas petunjuk dokter juga, karena yang menyarankan tersebut kan dokternya menyarankan untuk melakukan ozon vagina itu di rumah sakit tersebut dan dilakukan oleh dokter. Sebenarnya aku tuh udah denger ya istilah seperti ozon vagina atau vagina ozon itu tuh sebenarnya udah dari tahun 2018-an gitu. Aku tuh udah pernah denger. Cuma aku tuh taunya yang melakukan tindakan kayak itu kayak salon-salon kecantikan seperti biasa yang ngelakuin kayak ratus vagina dan lain sebagainya. Aku tuh taunya seperti itu. Dan aku berkesempatan gitu ya melakukan itu si ozon vagina di rumah sakit tersebut. Jadi tindakannya itu yang pertama itu yaitu area vagina dibersihkan menggunakan cairan. Aku nggak tahu ya cairannya itu apa, pokoknya dibersihkan dulu sampai bersih. Jadi vagina kita itu dibuka menggunakan alat yang digunakan 1 kali pakai aja, kata dokternya seperti itu. Karena sebelum dibuka segel-nya itu pasti diperlihatkan ke kita untuk memantapkan hati gitu ya. Ini ya Bu, masih bersegel, masih baru dibuka. Jadi kayak vagina itu dibuka seperti itu pakai alat tersebut, dibersihkan pakai cairan, baru setelah itu kayak disemprotin itu loh oksigennya atau si ozonnya itu pakai selang sih, setahu aku pakai selang. Aku kurang begitu tahu karena kan kita disuruh ngangkang kan, jadinya kita nggak kelihatan ya, kelihatannya cuma dikit. Itu berasanya itu kayak ditiup angin, jadi rasanya itu kayak sepoi-sepoi gitu loh, karena dimasukkan kan ke area vagina kita. Kalau bahasa Jawanya itu silir lah istilahnya seperti itu. Fungsinya itu apa? Pasti banyak banget yang bertanya seperti itu kan. Aku tuh pernah tanya ya ke dokter aku, fungsinya itu sebenarnya untuk apa sih dok? Kok aku tuh disuruh yang namanya itu ozon vagina. Jadi dokter aku tuh menjelaskan bahwa ozon vagina itu bisa untuk membersihkan area vagina kita, karena memang sebelum tindakan memasukkan oksigen ke vagina kita kan area misue kita dibersihin. Jadi ketika aku cervicitis kronis itu kan aku mengkonsumsi obat yang diminum sama obat yang dimasukkan ke liang vagina. Jadi kan mungkin ada sisa-sisa penggunaannya itu sekalian dibersihkan pada saat ozon vagina tersebut gitu loh, dibersihkan. Dan itu bisa juga untuk kayak membunuh bakteri-bakteri sama jamur-jamur yang jahat yang ada di area mukosa vagina kita. Karena kan di area vagina kita tuh ada yang namanya bakteri baik, bakteri jahat, dan jamur-jamur yang tidak berkepentingan seperti itu kan. Karena ya vagina kita itu kan cenderung kayak lembab gitu kan, jadinya banyak sekali mikroorganisme yang hidup seperti itu. Itu bisa sekali untuk membunuh bakteri-bakteri yang jahat sama jamur-jamur seperti itu. Katanya dokter kalau misalnya mengalami keluhan pada vagina kayak yang
ringan-ringan kayak seperti gatal, kan maksudnya dalam arti ringan ya, keputihan yang berlebih seperti itu, bisa juga melakukan tindakan tersebut. Tapi sebelumnya juga harus dikonsultasikan ke dokternya masing-masing gitu ya. Kalau dokter saya sih harus periksa dulu ke beliau, baru dokter menyarankan untuk melakukan tindakan ini atau tindakan yang lainnya. Kalau dianggap beliau itu misalnya itu masih ringan, itu bisa melakukan tindakan tersebut kata si dokter. Itu juga bisa digunakan sebagai perawatan. Jadi kita bisa ozon vagina itu bisa juga untuk perawatan. Jadi nggak harus nunggu kita punya keluhan misfi kita gatel-gatel, terus keputihan kita itu tidak normal, dalam arti itu mungkin lebih banyak nggak kayak biasanya, atau mungkin ada yang aneh dan lain sebagainya. Jadi nggak harus nunggu hal tersebut untuk melakukan ozon vagina. Jadi kita bisa melakukan perawatan rutin menggunakan ozon vagina, tapi juga harus konsultasi dulu ke dokter ya. Jadi semua apa yang kita lakukan itu ya memang berdasarkan pemeriksaan di si dokter gitu kan, sama beliau. Oh, kalau menurut beliau ini untuk perawatan harus melakukan tindakan ini, ya kita ikutin saja. Untuk biayanya, pada saat itu biayanya itu 300.000 gitu kan. Kalau sekarang aku belum tahu karena aku belum berkesempatan lagi untuk melakukan ozon vagina, karena aku memang belum periksa lagi ya ke sana, karena aku nungguin tahun depan sekalian untuk melakukan program bayi tabung seperti itu. Jadi memang terakhir aku melakukannya ya hampir 1 tahunan yang lalu ya, 1 tahunan yang lalu aku ke sana. Itu dilakukan setelah tindakan les untuk memotong bagian yang terinfeksi pada saat aku menderita cervicitis kronis. Jadi setelah itu aku ozon vagina selama 2 kali. Sebelum tindakan pun aku juga melakukan, karena itu juga atas rujukan dokter juga ya, untuk melakukan tindakan tersebut sebelum aku operasi gitu. Jadi aku dulu tuh periksa hari Jumat kalau nggak salah, itu malamnya aku juga ozon vagina, karena aku tidak mengkonsumsi obat, karena aku hari Rabunya itu kan sudah tindakan seperti itu, jadi nggak dikasih obat. Jadi aku total melakukan ozon vagina selama 3 kali. Jadi buat teman-teman semua gitu kan yang tanya ozon vagina itu apa, udah aku jelasin ya. Karena jujur di video aku yang aku membagikan pengalaman tentang cervicitis kronis itu banyak sekali yang bertanya. Semoga video saya kali ini tuh mewakili. Kalau menurut saya sih kalian bisa mengkonsultasikannya lagi ya, misalnya punya keluhan-keluhan atau gejala-gejala lainnya setelah operasi tersebut, setelah tindakan kotor tersebut, itu kalian bisa konsultasikan ke dokter kalian masing-masing, karena mungkin setiap dokter memiliki pendapat yang berbeda-beda kan tentang hal tersebut gitu. Jadi kalau saya tuh tipenya kan mantep, oh saya mantep sama dokter ini, ya udah aku ke dokter itu, karena tiap orang berbeda-beda lagi. Oke, cukup sekian video aku pada kali ini, semoga bermanfaat. Bye bye.